Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan sekarang ini kita sudah memasuki pertengahan. Dan di pertengahan ini biasanya kita berbicara tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya Al-Quran turun. Kenapa Al-Quran turun? Karena al-hubud min uluwin ila saflin, meluncur dari atas ke bawah. Artinya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasulullah SAW. Momentum nuzulul Quran setiap tanggal 17 biasanya suka diperingati. Tentu bagi kita hari ini tidak berbicara tentang nuzulul Quran, tidak berbicara Al-Quran turun, karena seyogianya perlu dimaklumi dan memang kita sudah ketahui Al-Quran sudah turun, sudah berbentuk mushaf, sehingga bagi kita tinggal membaca, memahami serta mengamalkan. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, berbicara tentang kita membaca Al-Quran atau mungkin memahami, bahkan lebih jauh kita mengamalkan Quran, kita dapati satu ayat dalam Al-Quran sebagai sesuatu gambaran kegundah-gulanaan Rasulullah SAW yang disampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang realitas umatnya. Dan nanti kita harus menjawab itu semua, bahwa sebenarnya tidak seperti begitu. Tapi kita bisa memahami dari konteks ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat 20. Dan Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, bukan umat yang lain, bukan kaum yang lain. Sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan kepada Al-Quran ini diabaikan, dibiarkan, dipalire, diantep. Nah, sinyalemen dalam Al-Quran ini dicatat oleh Allah sebagai suatu kegundah-gulanaan Rasulullah SAW terhadap umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi realitasnya memang ada, bahwa umat Nabi Muhammad mengabaikan Al-Quran. Apa sih sebenarnya kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Maka yang perlu diketahui sebagai sebuah pengamalan dari memahami kita terhadap Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, minimal ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan itu sebagai mukjizat pertama yang turun atau wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah, surat Al-Alaq. Iqra, bacalah olehmu. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, betul adanya bahwa perintah pertama terhadap Al-Quran adalah dibaca.
maka tidak ada lagi kewajiban yang paling utama untuk umat Islam terhadap Quran. Supaya kita tidak termasuk kaum yang oleh Rasulullah sebutkan mengabaikan mahjuro terhadap Al-Quran, maka yang pertama kewajibannya itu adalah membaca. Kenapa harus membaca? Pertama, Al-Quran harus dibaca karena dia atau membaca Quran disejajarkan dengan orang yang melaksanakan sholat dan orang yang menginfakkan hartanya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, membaca kitabullah, kitab Allah Al-Quran, mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik terang-terangan atau secara tersembunyi. Mereka adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merasa rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita diwajibkan hanya untuk sekedar membaca? Sebagaimana teks Iqra. Karena orang yang membaca itu akan mendapatkan pahala. Ini sebuah kelebihan yang tidak ada dalam kitab atau tulisan-tulisan yang lain. Kita mengenal beberapa kitabullah. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Tapi kita hanya satu punya kewajiban, yaitu mengimani bahwa kitab-kitab tadi adalah kitabullah. Tapi kita tidak diwajibkan untuk membaca. Sekalipun membaca tentu tidak menjadi dosa, tetapi tidak ada kewajiban untuk itu. Sekalipun membaca juga tidak akan mendapatkan pahala. Sah-sah saja bagi orang yang mau membaca. Suatu iman pemirsa rahimahullah, Al-Quran bagi umat Islam jika dibaca dia mendapatkan pahala. Sekalipun dia membacanya terbata-bata, tergagap-gagap, cadel kene. Oleh karena itu ada kewajiban yang paling pokok sebelum membaca adalah belajar membaca. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab dan Arab bagi kita adalah asing, maka harus mempelajari. Mungkin bahasa Indonesia bagi orang Arab adalah bahasa asing, seperti halnya kita terhadap bahasa Arab, maka harus belajar baru kita membaca. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan sabdanya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, mampu membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia dan terhormat. Selalu dikelilingi malaikat yang mulia dan terhormat. Orang yang punya kemampuan membaca Al-Quran secara mahir. Waladhi yaqra'uhu wa huwa yashtadu alaihi lahu ajran. Adapun orang yang membacanya dan dia berat, terbata-bata untuk membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa berbeda? Kata iman pemirsa rahimahullah, orang yang mahir membaca Quran dia utama, tentu akan mendapatkan pahala. Bahkan dia dikelilingi oleh para malaikat yang mulia dan terhormat. Tapi Allah tidak mengecilkan orang yang ingin membaca Quran, yang yashtaddu alaihi, ia berat, terbata-bata, tergagap-gagap untuk membacanya, tapi ada keinginan kuat. Nah, keinginan kuat itulah pertama dia mendapatkan pahala, dan yang kedua dengan membacanya walaupun terbata dia pun mendapat pahala. Itulah yang oleh Rasulullah alaihi lahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ikhwatul iman pemirsa rahimahumullah, yang ketiga kenapa kita harus membaca Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran diumpamakan buah yang harum dan lezat. Orang yang membaca Al-Quran diumpamakan orang yang memakan buah yang harum dan lezat. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul atrujah rihun thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah atrujah.
rihuha thayyibun, yang wangi, harum baunya, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun lezat. Suatu iman rahimahumullah, betapa hebatnya gambaran-gambaran Rasulullah terhadap orang yang berupaya untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Allah akan meninggikan orang yang membaca Al-Quran dan memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah akan mengangkat dengan Alkitab ini derajat yang tinggi, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah pun sebaliknya akan merendahkan kelompok yang lain dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran ditinggikan derajat, sebaliknya orang yang mahjur, mengapilainkan, mengabaikan, dia justru akan direndahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, sama riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, sebab dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Betulin betapa hebat keistimewaan Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi Ramadan ini jangan semakin terus berulang kepada kita tentang nuzulul Quran, tapi justru kita bagian orang yang mengabaikan Quran dengan tidak membacanya. Belum kita berbicara memahami dan mengamalkan, dengan tidak membacanya saja itu sudah mengabaikan. Sebab perintah yang pertama dari Al-Quran adalah Iqra, berarti membaca. Kelima, pahala membaca Quran bukan satu ayat, tapi per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa saja yang baca Al-Quran, kitab Allah, maka dia mempunyai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 ganjaran yang setimpal. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Maka ketika dibaca alif lam mim, dia mendapatkan 3 kebaikan. Dan setiap satu huruf satu kebaikan. Yang kelima, ikhwatul iman rahimahumullah, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Bagi orang yang membaca Al-Quran, hatinya tidak akan pernah mati. Artinya hatinya akan hidup. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Sungguhnya orang-orang yang dalam hatinya tidak tertanam sedikit pun keinginan untuk baca Quran, kal baitil kharabi, bagaikan rumah yang roboh, yang runtuh. Tidak ada keinginan sekecil apapun dalam dirinya, sebercak titik tidak ada keinginan untuk membaca Quran, bagaikan rumah yang roboh. Hebat Al-Quran, dan begitu hebat penyampaian Rasulullah tentang posisi orang-orang yang membaca Quran. Ketul iman yang keenam, kenapa kita harus baca Quran? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar Al-Quran tentu dari sejak membaca. Ketul iman, pemirsa rahimahullah, ini beberapa keutamaan dan kebaikan tentang orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan momentum nuzul Quran ini betul-betul sebagai momentum yang tidak harus diulang-ulang, tetapi betul-betul memberikan sebuah motivasi yang tinggi terhadap kita, bahwa nyata benar adanya Al-Quran itu mempunyai nilai yang lebih bagi kita. Dia sebagai wahyu, dia sebagai mukjizat untuk Rasulullah, wahyu dari Allah. Dan kalau wahyu tentu saja ini kalamullah, firman Allah, dan bagi umatnya bukan hanya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, tetapi
ketika dia dimanfaatkan dengan dibaca oleh kita, ternyata dia mempunyai nilai kebaikan, keutamaan bagi yang membacanya. Oleh karena itu jangan pernah tidak membaca Quran. Ramadan bulan Quran. Oleh karena itu qiraah dan tilawahnya mari kita tingkatkan. Rasulullah pun dulu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril, seperti begitulah yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita. Demikian, terima kasih atas perhatian. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.